Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan di dalam sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah, azzakumullah. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Usul Salasa yang ditulis oleh Syekhul Islam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kemudian nanti kita akan sampaikan di dalam syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasahnya. Ikhwani fillah, jazakumullah. Terakhir kalau nggak salah kita waktu itu momennya kita dalam bulan Zulhijjah, waktu itu kita bahas masih dalam bahasan tentang dalil dari macam-macam ibadah. Kebetulan waktu itu kita bahas yaitu dalam rangkaian bulan Zulhijjah itu kita sampaikan tentang masalah dhab, kita dahulukan, meskipun sesungguhnya setelah kajian sebelumnya itu kalau nggak salah masalah dalil khauf ya itu sudah selesai anak sampaikan. Nah sekarang kita
apa yang ketiga ini sudah Anda sampaikan apa belum nih? Anda lupa ini, yaitu roja ini. Oh, belum ya. Baik. Nah, sekarang kita akan sampaikan, antum bisa lihat halaman 13 tentang roja. Dalil roja, pengharapan. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Untuk itu barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ikhwani fillah, azzakumullah. Apa yang dimaksud di dalam rojak ini masuk dalam bagian dalil dari macam-macam ibadah yang terkait dengan tauhidul ibadah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka rojak ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Usul Salasahnya. Roja itu adalah mengharapkan dari setiap seorang muslim ketika melakukan sebuah ibadah, maka ibadah itu ia lakukan sesungguhnya ia mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan roja. Apa pahala di sisi Allah Ta'ala? Yaitu pahala yang akan mendapatkan balasan nanti di akhirat, yaitu balasan surga. Lalu juga Allah Ta'ala akan menjauhkan hambanya tersebut dari api neraka. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau itu beribadah kepada Allah, apa yang engkau lakukan? Ya, kaifa tasna, kata beliau, bagaimana apa yang engkau lakukan ketika engkau itu beribadah? Lalu kemudian Ibnu Abbas menjawab, ketika aku ini beribadah, maka sungguhnya aku memohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga, dan aku berlindung dari api neraka. Inilah yang menjadi sebuah doa yang sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Sehingga ini yang disebut dengan roja itu adalah sebuah pengharapan dari setiap amal-amal ibadah kita, supaya amal ibadah kita itu nanti akan mendapatkan balasannya itu di akhirat, dan Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan roja. Makanya tidak saja berdiri di dalam sebuah ibadah itu roja, tetapi di situ kata para ulama, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan, ibadah itu tidak saja orang itu roja mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, yaitu di akhirat itu berupa surga, akan tetapi ibadah itu pun juga harus didasari dengan rasa khub, rasa cinta, ya, rasa cinta. Tidak saja orang itu ibadah didasari dengan rasa cinta, maka juga seseorang itu ketika melakukan ibadah, maka ibadah itu harus didasari dengan khauf, yaitu rasa takut. Apa? Takut pada saat melakukan ibadah itu, khawatir ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ibadah itu nanti
maka orang itu nanti akan disiksa oleh Allah Ta'ala di neraka. Makanya dalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawanya, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq. Barang siapa yang ibadah kepada Allah itu semata-mata karena hub, ya, fahuwa zindiq, maka nanti orang itu menjadi orang zindik. Orang zindik itu orang yang merusak di dalam syariat. Nah, ini biasanya dari sisi orang-orang sufi yang sufinya sufi yang keliru. Yang sehingga dalam ibadahnya itu menjadikan rasa cinta saja. Sehingga dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, yaitu balasan nanti di akhirat berupa surga. Juga dia tidak takut terhadap ancaman Allah Ta'ala tentang neraka. Maka salah satunya adalah tokoh sufi yang keliru yang sampai pada masa hidupnya itu dipenggal, yaitu Al-Hallaj. Maka Al-Hallaj itu mengatakan, kalau ibadahku itu karena mengharapkan surga, maka surga itu akan saya bakar dengan api. Kalau seandainya ibadahku itu karena takut masuk ke dalam neraka, maka neraka itu akan aku siram dengan air. Betapa sombongnya Al-Hallaj ini. Bahkan sampai Al-Hallaj itu mengaku dirinya menyatu dengan Allah Ta'ala. Sehingga pada akhir hayatnya itu Al-Hallaj ini dipenggal. Sehingga kalau ibadah itu hanya didasari cinta saja, maka orang itu nanti akan menjadi zindik. Begitu juga yang berikutnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man abadallaha bil khaufi wahdah. Barang siapa yang ibadah itu didasari hanya khauf saja, takut saja, fahuwa haruri, maka orang itu nanti menjadi orang-orang haruri, haruriyah. Maka haruriyah ini bagian dari sempalan kelompok yang di luar ahlus sunnah, yaitu mereka di luar kelompok bagian sempalannya dari orang-orang khawarij. Kemudian yang ketiga itu disebutkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man abadallaha birraja'i wahda fahuwa murji'. Barang siapa yang ibadah kepada Allah itu hanya rojak saja, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala saja, maka itu nanti akan menjadi orang-orang murji', orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang mengakhirkan di dalam ibadahnya itu sungguh karena memang dia menginginkan hanya pahala saja di sisi Allah Ta'ala, tidak mengharapkan tidak menjadikan dasarnya adalah khauf, takut, juga tidak ada rasa hub. Makanya kemudian Syekhul Islam mengatakan yang benar itu adalah waman abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwal mu'min muwahid. Barang siapa yang ibadah kepada Allah Ta'ala itu didasari dengan rasa hub, cinta, wal khaufi, dan juga khauf, takut, war raja, dan mengharapkan pahala, fahuwal mu'min muwahid, maka orang itu akan menjadi mukmin yang bertauhid. Ikhwani fillah, azzakumullah. Kembali lagi kepada penjelasan tentang apa itu roja. Maka roja ini adalah orang yang ketika melakukan sebuah ibadah, maka ibadahnya itu sesungguhnya dia mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, dan itu balasannya itu di surga. Tidak minta balasan itu di dunia. Ini perlu digarisbawahi, tidak meminta balasan itu di dunia.
Jadi ketika ada seorang muslim yang melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, maka sungguh ibadah-ibadah itu mengharapkan ya pahalanya itu di sisi Allah Ta'ala, tentunya itu di akhirat kelak. Ya, dan apa yang dibalas di akhirat kelak yaitu berupa surga. Sehingga ketika dia melakukan ibadah-ibadah itu, maka sungguhnya tidak menjadikan tujuan kalau untuk mendapatkan dunia. Tapi seandainya Allah Ta'ala balas di dunia, maka sungguh itu bagian dari betapa Allah Ta'ala juga boleh jadi memberikan ujian pada saat itu. Jadi kadang kalau ujian itu tidak saja ketika kita itu diberikan ujian yang berupa berupa musibah dan lain sebagainya, tapi kadangkala kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, sehingga setiap ibadah kita itu sesungguhnya bukan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi sungguhnya kita dapatkan itu nanti kenikmatan di akhirat, yaitu berupa surga. Makanya ketika disebutkan dalam sebuah kajian kitab Fathul Majid, ya, kitab Fathul Majid itu kitab tauhid, yang kitab ini adalah kitab yang mensyarahkan di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab tauhidnya, ya, itu beliau pernah menjelaskan di dalam satu bab yang diberikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yaitu dengan satu bab minas syirki iradatul insan bi amalihid dunya, termasuk syirik, ya, termasuk perbuatan syirik, ya, iradatul insan bi amalihid dunya, ya, seorang yang pada saat dia beramal karena motivasi untuk mendapatkan balasan di dunia, itu nanti masuk kepada perbuatan syirik. Kalau orang itu ketika melakukan ibadah, maka ibadahnya itu ia harapkan balasannya itu di dunia. Sembari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi itu kemudian menjelaskan sebagai bentuk dalilnya itu ada di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat ini, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan ya kepada mereka sebagai balasan amal-amal mereka, wahum la yubkhasun, dan mereka pun tidak dirugikan sedikit pun. Ini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Utsaiz dalam kitab Fathul Majidnya. Beliau menukil penjelasan para salafus salih. Ya, ayat ini disebutkan tentang penafsirannya. Ketika ada seorang muslim, lalu kemudian pada saat dia melakukan ibadah, lalu ketika dia melakukan sebuah ibadah, maka ibadahnya itu dia harapkan untuk mendapatkan balasan di dunia, maka oleh Allah Ta'ala nanti mereka akan dibalas betul di dunia itu, ya, bahkan mereka itu tidak dirugikan sedikit pun, ya, betul akan dibalas, ya, umpamanya sholat kita, puasa kita, zakat kita, lalu pada saat kita lakukan itu untuk mendapatkan balasan di dunia, kita niatkan balasannya itu di dunia, maka kalau kita niatkan balasannya itu untuk mendapatkan dunia, maka oleh Allah Ta'ala akan dibalas di dunia.
Sampai di sini disebutkan wahum la yubkhasun, mereka tidak dirugikan sedikit pun. Cuman di dalam ayat berikutnya ini yang menjadi ancamannya. Karena itu apa? Rojak mengharapkan balasan itu bukan di dunia pada saat kita itu beramal. Makanya Allah Ta'ala mengancam di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16-nya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kecuali nar, kecuali api neraka. Kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah apa yang mereka usahakan. Dan lenyaplah apa yang mereka usahakan dari amal-amal itu tadi, lenyap. Diperkuat lagi di akhir ayat ini disebutkan wabatilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah, batallah, hilang apa yang mereka kerjakan. Ikhwani fillah, azzakumullah. Nah, ini yang menjadi sebuah ancaman oleh Allah Ta'ala ketika ada seorang muslim pada saat melakukan ibadah, lalu ibadahnya itu dia mengharapkan balasannya itu di dunia, memang tidak dirugikan, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebagai bentuk balasan nanti di akhirat, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Yaitu apa? Tidak dimasukkan ke dalam surganya, malah diancam oleh Allah Ta'ala. Yaitu apa? Mereka akan diancam, dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga ketika diancam masuk ke dalam neraka, maka amal-amal ibadah mereka itu menjadi sia-sia. Nah, inilah yang disebutkan di dalam kajian kitab akidah, itu dalam kajian masuk di dalam syirkun niyah. Syirik di dalam niat. Pada saat orang itu melakukan niat sebuah ibadah, lalu niatnya itu ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Dia menginginkan balasannya itu di dunia, tidak menginginkan balasannya itu di akhirat. Sehingga inilah yang diancam. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini ketika ada 3 orang yang diancam oleh Allah Ta'ala, 3 orang yang akan didatangkan pada hari kiamat itu nanti oleh Allah Ta'ala, lalu menjadikan 3 orang ini pertama kali yang Allah Ta'ala menyalakan api neraka karena seseorang ketika di dunia dia beramal dengan amal itu karena dia menginginkan balasannya itu di dunia. Sehingga di dalam hadis ini lengkapnya anak bacakan. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana yaumul qiyamah, apabila datang pada hari kiamat, nazala ilal qiyamah, maka Allah akan datang pada hari kiamat itu turun, liyaqda bainahum, untuk mengadili di antara mereka sebagai hamba-hambanya itu. Wa kullu ummatin jasiyah, dan setiap umat pada saat itu tunduk. Maksudnya apa? Takut pada saat akan diadili oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian ini hadis qudsi ini. Lalu disebutkan di dalam hadis ini fa'awwalu, yang pertama may yad'u bihi rajulun jam'ul Qur'an, yaitu orang yang dipanggil pada saat itu adalah rajulun jam'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, mengumpulkan Quran, maksudnya orang yang mempelajari Quran lalu kemudian sampai dia membaca Quran. Itu nanti akan dipanggil. Kemudian yang kedua, warajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua adalah seseorang yang terbunuh di jalan Allah. Artinya orang ini sedang melakukan jihad. Kemudian yang ketiga, warajulun kasirul mal. Dan yang ketiga adalah seorang yang banyak harta.
Lalu dirincikan penjelasannya ini di dalam hadis ini. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala lil qari. Lalu yang pertama ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata kepada orang yang qari tadi, yang ahli qiraah, yang pada saat dia mempelajari Quran dari bacaannya sampai dia menghafal dan lain sebagainya, ini nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, nanti akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan pertanyaannya begini, alam u'allimuka ma anzaltu ala rasuli, ya, bukankah aku tuh sudah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku. Qala, lalu orang itu berkata, bala ya Rob, betul wahai Rob. Maksudnya apa? Orang yang dikatakan qari itu tadi, betul aku sudah mempelajari Quran, saya sudah mempelajari, membaca dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, qala famadza amilta, lalu apa yang engkau perbuat dengan bacaan Quran itu? Qala, lalu orang itu menjawab, kuntu ana al-lail wa ana an-nahar. Bacaan Quran itu aku gunakan untuk ibadah di malam hari dan aku gunakan ibadah itu di siang hari. Artinya apa? Seorang laki-laki yang dikatakan qari itu adalah dia melakukannya untuk ibadah. Ya. Dan ibadah itu tidak saja di malam hari pun juga di siang hari dia lakukan. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, si qari tadi, orang yang ahli baca Quran tadi, apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, kamu ini berbohong. Ya, kadzabta, kamu ini berbohong. Allah Ta'ala mengetahui, akhi, hati-hati kita ini, dari setiap niatan kita dalam melakukan ibadah, Allah Ta'ala tahu seperti apa dalam kita itu melakukan ibadah. Allah Ta'ala itu tahu. Ya, makanya yang disebut dengan niat itu letaknya di dalam hati. Ya, jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an-niyah mahalluha fil qalbi wal qawlu mahalluha fil lisan. Niat itu letaknya di dalam hati, sedangkan ucapan itu letaknya di dalam lisan. Ya, sehingga apa? Termasuk niat kita di dalam setiap melakukan ibadah, maka boleh jadi orang lain nggak tahu, tapi Allah Ta'ala itu tahu. Lalu termasuk yang pertama ini adalah seorang yang ahli baca Quran. Dia pelajari Quran, dia amalkan Quran. Tapi ketika ditanya, Quran itu untuk apa selama ini? Saya gunakan untuk beribadah di siang hari dan di malam hari. Tapi kata Allah Ta'ala apa? Kadzabta, kamu ini berbohong, katanya. Kan berarti Allah Ta'ala mengetahui hati-hati kita, akhi. Sampai disebutkan wa taqulu lahul malaika kadzabta. Begitu juga malaikat yang mencatat, ya, raqib dan atid itu pun juga akan menjawab, ya, kadzabta, engkau ini juga berbohong. Ada catatannya itu. Ya. Sampai kemudian disebutkan wa yaqulullahu lahu. Lalu Allah Ta'ala berkata lagi, ya, terhadap orang tersebut, bal aratta ayyuqala fulanun qari'un faqad qila dalik. Ya, jadi apa? Kamu selama ini membaca Quran, belajar Quran dan lain sebagainya, kamu menginginkan supaya kamu itu disebut sebagai orang-orang yang masuk kelompok orang yang qari, yang ahli qiraah, yang bagus bacaannya dan lain sebagainya. Ini nanti akan diketahui oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya, faqad qila dzalik, dan memang itulah yang dikatakan, ya, dia inginkan supaya dia disebut sebagai qari. Ya, sebagai qari. Ini orang yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'ta bisahibil mal. Ya, dan yang kedua ini adalah siapa? Allah akan memanggil orang yang bisahibil mal, orang yang banyak harta.
orang yang memiliki harta yang banyak, ya, orang yang kaya ini. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah berkata kepadanya, kepada orang yang kaya ini. Lalu apa pertanyaan Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ini? Alam uwassi alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahadin. Bukankah aku sudah memberikan keleluasaan rizki kepadamu sehingga tidak satupun hajatmu, keinginanmu, ya, tidak satupun yang aku tidak penuhi di dalam hajatmu ini, keinginanmu ini, ya, sehingga orang itu menjadi orang yang punya uang itu, punya duit, punya harta. Qala, lalu orang itu menjawab, bala ya Rabb, betul wahai Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi kepada orang yang banyak hartanya ini, fama amilta fima ataitaka, apa yang engkau perbuat, ya, setelah aku memberikan kamu semua harta itu, apa yang engkau perbuat? Qala, lalu orang itu kemudian menjawab, kuntu asilar rahimi wa atasaddaq, ya, aku gunakan uang itu untuk bersilaturahmi dan aku gunakan juga untuk bersedekah. Jadi orang yang kaya ini ditanya oleh Allah Ta'ala, yang diberikan uang, yang diberikan harta, bahkan setiap hajatnya, keinginannya itu tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala, sehingga dia banyak hartanya, lalu ditanya untuk apa itu semuanya ini. Lalu digunakan, aku gunakan untuk silaturahmi, lalu aku gunakan untuk bersedekah. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah berkata kepada orang tersebut, apa? Kadzabta, ya, kamu berbohong, kamu berdusta. Wa taqulu lahul malaikah, begitu juga para malaikat, ya, mengatakan kamu itu berdusta. Maksudnya apa? Malaikat yang mencatat, ya, Raqib dan Atid ini mencatat, maka dia mengatakan kamu juga berdusta, tidak bisa berkelit. Wa yaqulullah, lalu Allah berkata kepada orang tersebut yang diberikan harta yang banyak tadi, bal aradta ayyuqala fulanun jawad, akan tetapi engkau menginginkan selama ini menjadi orang yang kaya itu, lalu engkau bersedekah dan lain sebagainya tadi, maka supaya kamu itu disebut atau supaya kamu itu dibilang oleh orang lain menjadi orang yang jawab, orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan, orang yang loyal dan lain sebagainya, orang yang banyak amalnya dan lain sebagainya. Faqad qila dzalik, dan sungguh itulah yang dia dikatakan, artinya dia inginkan seperti itu, yang dikatakan oleh banyak orang itu seperti itu. Oh, si fulan itu orang yang dermawan, ya, si fulan itu banyak amalnya, dia orangnya gampangan, tapi dalam hatinya terbersit ketika amal itu dia inginkan, bukan ingin mendapatkan balasan di sisi Allah Ta'ala nanti di akhirat berupa surga, tapi dia menginginkan supaya dia dibilang, supaya dia disebut sebagai orang yang dermawan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga itu disebutkan, wa yu'ta billadzi qatala fi sabilillah, dan yang ketiga ini, ya, akan didatangkan, ya, orang yang, ya, terbunuh, ya, fi sabilillah, ya, orang yang terbunuh fi sabilillah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya orang yang berperang ini, ya, di jalan Allah, ya. Lalu Allah berkata kepadanya apa? Fabima qatalta, untuk apa, ya, kamu itu melakukan berperang, ya, untuk apa kamu berperang itu, ya, berjihad itu untuk apa? Fayaqul, lalu orang itu menjawab, umirtu bil jihadi fi sabilika, ya, aku diperintahkan berjihad, ya, fi sabilika, yaitu di jalanmu. Faqataltu hatta qutiltu, lalu aku berperang, lalu aku ini terbunuh, ya,
Jadi lalu aku ini perang, kemudian aku ini terbunuh, sehingga aku ini terbunuh. Fayaqulullahu lahu. Lalu Allah berkata kepadanya, orang yang berjihad itu tadi, apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, kamu ini berdusta, kamu ini berbohong. Wa taqulu lahul malaika kadzabta. Begitu juga malaikat pun mengatakan, kamu ini berbohong, kamu ini berdusta. Wa yaqulullahu lahu. Lalu Allah berkata kepadanya, bal aratta ayyuqala fulanun jari'un. Akan tapi kamu selama ini berjihad itu menginginkan supaya kamu nanti dikatakan oleh orang adalah orang yang jari, orang yang pemberani. Ya, faqad qila dzalik, dan sungguh dia dikatakan yang demikian itu. Jadi ada orang yang sampai berjihad di jalan Allah seperti ini kan taruhannya nyawa. Tapi ketika dia berjihad ini tidak karena menginginkan balasan itu di akhirat, tapi ketika di dunia dia menginginkan supaya namanya itu menjadi namanya orang yang pemberani. Makanya kita nggak boleh sebenarnya terlalu mengagung-agungkan orang yang dulu para pahlawan kita itu, ya, mudah-mudahan para pahlawan yang menjadikan dulu para ulama dan lain sebagainya, yang ketika dia berperang melawan Belanda dalam rangka ya mempertahankan negeri ini, lalu dia berjihad dengan pekikan takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya, maka sungguh nggak perlu kemudian kita besar-besarkan. Ya, lalu sampai disanjung-sanjungkan begitu. Ini karena nanti khawatir menjadikan sebuah pelajaran imbasnya nanti kepada orang-orang yang belakangan, supaya nanti menjadikan kepahlawanan itu kemudian niatnya bukan karena Allah Ta'ala pada saat dia berjihad, tapi apa? Supaya nanti saya seperti pahlawan fulan, saya nanti akan dielulukan. Ini yang akan menjadikan dampak negatifnya itu, ya generasi berikutnya nanti khawatir pada saat dia berperang, berjihad, lalu nanti supaya dibilang seperti pahlawan fulan dulu itu gagah berani. Ini khawatir ini. Makanya sebenarnya nggak perlu berlebih-lebihan pada saat ya menghormati jasanya. Nah, ini kan sekarang ini hari kemerdekaan, ya kan? Pada saat kita ini memperingati hari kemerdekaan, maka jangan berlebihan ketika mengagung-agungkan para pahlawan itu, lalu kemudian menjadikan mereka itu dulu waktu berjuang itu gagah berani. Sehingga inilah yang nanti membuat generasi berikutnya lalu menginginkan bukan karena ya Allah Ta'ala pada saat dia berjihad, tapi apa? Yang diwariskan nanti menjadikan supaya dirinya nanti disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal anak yakin dulu para pahlawan seperti Bung Tomo dan lain sebagainya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, menginginkan balasan itu di surga. Tapi jangan kemudian dibesar-besarkan. Lalu inilah yang membuat sekarang nanti seandainya kita ini generasi berikutnya berjuang melawan, berjihad di jalan Allah seandainya, lalu khawatir diri kita itu nanti masuk di dalam syirkun niyah ini, menginginkan supaya kita itu menjadi orang yang gagah berani, yang disebut ayyuqala fulanun jari, ya, supaya engkau nanti disebut sebagai orang yang pemberani. Ikhwani fillah azzakumullah. Baik, Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang anak hormati. Sehingga inilah yang dimaksud dengan roja. Maka roja ini ya adalah bagian dari sebuah ibadah, yang ibadah itu hendaknya ditujukan balasannya, pahalanya ya di sisi Allah Ta'ala, itu balasannya itu di surga nanti, di akhirat. Bukan di dunia, ya, bukan di dunia. Sehingga ketika kita mendapatkan balasan di dunia, ya sudah kita syukuri. Tapi seandainya tidak dibalas di dunia, maka sungguh ya balasan itu kita inginkan ya di akhirat kelak. Termasuk antum hadir dalam majelis ilmu seperti ini.
Itu hendaknya antum niatkan, bukan karena urusan dunia. Wah, saya nggak enak ini sama bapak fulan, nggak enak ini. Nanti besoknya takutnya ditanyain, atau ibu fulana ya datang di majelis taklim, atau antum punya niatan supaya nanti dibilang orang yang, wah nanti kalau saya punya ilmu, nanti saya akan bantah itu orang-orang yang bodoh. Saya akan tunjukkan juga dengan orang-orang yang selama ini ya mengaku sebagai ulama ini, lalu kemudian saya akan tunjukkan ya. Maka ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis yang ini karena kaitannya dengan kita ini hadir dalam majelis ilmu, maka niatkan ketika kita menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menuntut ilmu itu karena untuk mendapatkan dunia. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Hibban, juga riwayat Imam Hakim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhullah, yang dia mengharapkan wajah Allah, ikhlas, la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradad dunya. Ya, orang itu tidak mempelajari ilmu ya, illa liyusiba bihi aradad dunya, tidak dalam rangka mencari dunia. Lam yajid arafal jannah, maka orang itu tidak akan mencium baunya surga. Ya, yaumal qiyamah, pada nanti hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mencari ilmu karena untuk mendapatkan dunia, ya Afwan ini sekarang ini kan termasuk, wah nanti kalau saya sudah cari ilmu, saya sudah cari jadi ustadz nanti, wah nanti jadi ustadz nanti kan saya akan dapatkan amplopnya ini. Nah ini sampai juga ada panitia yang kemudian, wah saya panitia kajian segala macam ini dan lain sebagainya, lalu kemudian buka donasi, lalu pada saat buka donasi nanti saya dapatkan ya kayak sekarang ini yang lagi ribut ACT ini, ya kan, wah nanti ini dan lain sebagainya. Ini hati-hati yang seperti ini ya, yang seperti ini harus hati-hati. Maka ini nanti pada hari kiamat orang-orang yang seperti itu lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mendapatkan bau harumnya surga pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain menjelaskan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la ta'allamul ilma, janganlah kalian mempelajari ilmu, yang pertama apa? Litubahu bihil ulama, untuk bangga di hadapan ulama. Umpamanya, wah saya pelajari ilmu ini, ya tunggu nanti siapa itu Ustadz Fulan itu, saya nanti juga bisa kayak antum pinter begitu. Niatnya untuk menunjukkan nanti, bukan antum aja yang pinter, anak juga sebentar lagi jadi Ustadz juga umpamanya begitu. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, wala litumaru bihi sufaha, untuk membantah orang-orang yang bodoh. Lalu kemudian dia orang itu mempelajari ilmu, dia niatnya nanti supaya apa? Terlihat orang pintar di depan orang-orang yang bodoh. Lalu orang bodoh ini dibantah-bantahin. Wah ente bahlul ini anak nih, orang yang punya ilmu ini dan lain sebagainya. Dia tunjukin ilmunya. Kalau niatnya seperti itu, maka ini yang tidak dibolehkan. Termasuk yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takhayyaru bihil majalis, dan jangan memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Jadi hadir dalam majelis ilmu lalu untuk mencari perhatian orang, yaitu tadi, wah nggak enak saya ini kalau nggak datang ini, nanti di absen sama ya Ustadz Mul, nanti gimana nanti, wah ditanyain nanti gimana ini dan gimana nanti. Dan kalau ini terjadi, apa kata beliau? Ya, faman fa'ala dzalik fannarun nar. Barang siapa yang
berbuat demikian, mencari ilmunya itu tadi karena urusan dunia dia dapatkan, maka nar itu lebih pantas, api neraka itu lebih pantas ya dihuni bagi orang-orang yang mencari ilmu seperti itu. Ikhwani fillah, azakumullah. Nah, sehingga kita itu mencari dunia, boleh kita mencari dunia, tapi jangan menjadikan amal ibadah kita itu untuk mencari dunia. Seringkali kita ini sebagai manusia itu silo terhadap dunia. Boleh kita itu mencari dunia, silahkan, nggak masalah, ya. Tetapi jangan pernah kita ini silo terhadap kehidupan dunia. Sehingga ketika kita silo dalam kehidupan dunia, sampai ketika kita itu beragama, itu ya melakukan sebuah amal, lalu amal itu untuk mendapatkan dunia. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ya. Sehingga pernah disebutkan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, ya, ketika umur dunia itu semakin mendekati hari kiamat, lalu para ulama itu sudah banyak yang meninggal, ya, para ulama itu sudah banyak yang meninggal. Maka nanti para ulama itu sudah banyak yang meninggal, sementara orang-orang itu banyak di antara kaum muslimin yang kemudian mencari kehidupan dunia. Sampai-sampai kehidupan dunia dia cari, dia dapatkan dunia itu dengan apa? Dengan menjual agama. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dia mencari dunia itu dengan amal akhirat. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Jadi mencari dunia itu dengan amal akhirat. Ya. Artinya apa? Orang ini dia melakukan sebuah amal, lalu amal itu dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya dunia itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, menjadikan potongan gelapnya malam. Jadi potongan-potongan gelapnya malam itu, malam yang gelap. Artinya apa? Sulit sekali untuk diketahui. Ya, banyak sekali jebakan-jebakan. Istilahnya jebakan Batman itu, ya. Jadi banyak kali jebakan-jebakan yang kita ini tidak tahu. Ya. Apa kata beliau di dalam hadis ini? Badiru bil a'mali fitana. Bersegeralah beramal, ya, sebelum munculnya sebuah fitnah. Maksudnya apa? Kita suruh beramal, tapi beramal itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu beliau jelaskan kaqita'il lailil mudlim, ya. Beliau katakan fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Sulit sekali. Sampai ketika ada seorang muslim yang digambarkan oleh beliau apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seorang yang ketika di pagi hari itu masih menjadi seorang mukmin, wa yumsi kafiron. Ketika di sore hari sudah menjadi orang yang kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ketika di sore hari dia masih menjadi seorang mukmin, tapi ketika di pagi harinya dia sudah menjadi orang yang kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ya, mereka itu menjual agamanya untuk mendapatkan kemegahan dunia. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kemegahan dunia. Dia amal-amal, ya, dia amal-amal agamanya ini, ya, karena tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita itu sholat, maka sholat bukan untuk mencari kekayaan. Ketika kita itu bersodako, maka sodako itu bukan mencari, ya, kekayaan. Nah ini kok ada orang yang mengajarkan suruh sodako, ya, motor, nanti ketika motor itu disodakokan, maka Allah nanti akan ganti 10 kali lipat, Allah berikan mobil. Coba. Ini bagaimana ini? Ini pakai rumus dunia ini. Ya.
Ini banyak yang seperti itu, ada yang mengajarkan seperti itu. Nggak usah kita sebut, ya insya Allah sudah paham, ya kan? Kita itu diajarkan untuk tidak ikhlas, berarti ya kalau pengen punya mobil, sedekahkan itu motor ente, ya nanti Allah balas nanti dengan mendapatkan mobil. Coba ini rojaknya tidak ada ini, maka rojak itu adalah balasannya di akhirat berupa surga, bukan berupa balasan di dunia. Kalau orang itu melakukan sedekah, ya untuk mendapatkan balasan itu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya sudah ana dengar bel waktu untuk tanya jawab ini barangkali. Fadhil silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya kan, jawab sekalian. Ya, coba dulu nih. Sweet dulu, Pak. Fadhil silakan, Pak. Kalau kita beribadah, kan tentunya kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Gimana kan? Dunia dapat, akhirat juga insya Allah kita yang lebih utama lagi. Ya, taib. Betul disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 kalau nggak salah itu ya. Ada doa yang sudah terkenal, doa sapu jagat. Itu kan dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 202, 201 apa 101 itu ya itu. Itu disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa sapu jagat, biasanya orang bilang doa sapu jagat. Ya. Doa ini kan kita minta sama Allah, ya Allah ya Rabb kami, berikan kami dunia itu hasanah dan juga akhirat yang hasanah. Ya. Apa yang dimaksud di dalam doa ini disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksudkan atina fid dunya hasanah. Berikan kami di dunia itu hasanah. Ya. Itu seringkali kita salah faham. Ya, jadi dunia yang baik itu seringkali kita salah faham. Minta dunia yang baik itu seolah-olah kita, ya Allah berikan kami itu harta, ya pangkat, kedudukan, jabatan, ya kekayaan, ya fasilitas, mobil, rumah yang mewah dan lain sebagainya. Bukan itu dunia yang hasanah. Apa yang dimaksudkan dunia yang hasanah ini? Itu adalah ilmu dan amal soleh yang dimaksudkan. Jadi kita nggak boleh gagal faham apa yang dimaksudkan fit dunya hasanah. Di dunia yang baik itu bukan kekayaan, ya, tetapi apa? Ilmu dan amal soleh yang dimaksudkan di sini, ya kan? Makanya ketika juga Rasulullah SAW ajarkan di dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang hadis yang sering kita baca dalam doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, wal ghina, ghina itu kan kekayaan di sini. Apa kekayaan di sini? Maka kekayaan di sini adalah orang yang menerima bentuk qanaah, yang menjadikan selama ini Allah berikan, maka kemudian yang diberikan berupa harta dan lain sebagainya itu kita syukuri. Bukan minta diberikan kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, harta, rumah mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya, bukan. Tapi menjadi orang yang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang menjadi orang yang bersyukur, ya, diberikan kekayaan itu. Jadi fit dunya hasanah itu adalah apa? Ilmu dan amal saleh. Wal akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik, yaitu apa? Allah masukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa yang diajarkan kepada siapa? Ibnu Abbas, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi itu yang dimaksudkan, Pak. Kehidupan baik di dunia itu bukan kemudian
menjadikan ya kekayaan dan lain sebagainya, tetapi apa? Ilmu dan amal soleh. Nah, ilmu inilah yang kemudian menuntun setiap amal-amal ibadah kita itu menjadi amal yang soleh, amal yang benar. Sebab amal ibadah kita itu kalau tidak dikawal dengan ilmu, maka tidak menjadi amal yang soleh nantinya. Dan ini pernah disebutkan oleh seorang Amirul Mukminin dan juga seorang ulama juga, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu pernah mengatakan begini, man abadallaha, ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah, ya, bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsidhu aksaru mimma yuslih, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Artinya apa? Amal ibadah itu, ya, dari sebuah ibadah tadi itu tidak menjadikan amal itu menjadi amal yang soleh, amal yang baik. Ya, kalau amal ibadah itu tidak berdasarkan di atas ilmu, bahkan itu akan banyak mendapatkan ya keburukan-keburukan ya yang ia dapatkan. Artinya selain amal itu menjadi tertolak, ya, tidak berdasarkan ilmu, maksudnya ilmu di sini dikembalikan kepada dalil, dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih, itu maksudnya, ya, sehingga amal ibadah itu menjadi saleh karena dikawal. Sampai Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sebuah ilmu itu menjadikan imam dari setiap amal kita. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, kata Ibnu Mas'ud pernah menjelaskan, ya, dengan ucapannya al ilmu, ya, imamul amal, ilmu itu adalah imamnya amal. Artinya apa? Menjadi imamnya amal, ilmu itu ketika disebutkan menjadi imamnya amal, maka menjadi pemimpin, pengawal dari setiap amal-amal ibadah kita. Makanya kemudian beliau lanjutkan lagi, wal amalu tabi'uhu, dan amal itu adalah pengikutnya. Ya, pengikutnya. Artinya apa? Mengikuti ilmu. Jangan amal itu tidak berada di atas ilmu sehingga amal itu menjadi amal yang toleh, amal yang salah. Tapi amal yang kita harapkan adalah amal yang soleh. Itulah yang disebut dunia yang baik. Fit dunia hasanah. Itu bukan kehidupan, pangkat, kedudukan, jabatan, harta dan lain sebagainya. Bukan. Tapi apa? Ilmu dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan tadi Bapak. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perjuangan tadi, Pak, saya melihatnya begini. Kadang ada, kalau kita baca banyak buku atau ada dari ustaz-ustaz Iya. ada, itu rata-rata biasanya ada buku yang mengajarkan bahwa kalau mau begini, misalnya memanfaatkan Al-Quran, baca surat ini hingga bisa rezeki lancar. Iya. Nah, itu kadang juga zikir istighfar sekian banyaknya supaya kita nih macam-macam lah. Iya. Kadang ada tabib membacakan air putih, terus semata-mata itu adalah untuk menolong orang dan meminta kepada Allah, sehingga itu bisa terkabul apa yang dia lakukan. Ini apakah juga termasuk rojaah atau tidak? Itu satu itu. Yang kedua, mungkin keluar dari konteks, Pak, tetapi saya yakin bahwa ini memperbaiki saya punya ibadah saya, mungkin kalau bisa nanti diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan. Pertama yaitu menyangkut masalah salat. Kadang saya biasa, Pak, kalau salat maghrib, isya dan yang bersuara imam itu biasanya kita enak ikut gitu ya, ada. Tetapi pada salat asar dan zuhur kadang imam tidak menyampaikan itu, jadi kadang bacanya kan tidak diucapkan dengan suara keras gitu, sehingga kadang kita pada saat salat itu tidak tahu sikap saya benar atau tidak. Setelah baca Al-Fatihah, selanjutnya itu saya membaca saja sesuai dengan keinginan saya, karena saya tidak dengar dari imam bahwa dia baca surat ini setelah Al-Fatihah itu, sehingga kadang sikap saya mengatakan apakah betul saya lakukan ini atau tidak gitu.
dengan baca, padahal kita sudah menyatakan bahwa kita ini ikut sebagai makmun. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam itu kita ikutin, padahal dia tidak bersuara. Sehingga pada saat bacaan kedua itu kita baca sendiri gitu, tidak ikutin itu. Itu apa itu dibenarkan atau tidak itu. Kedua, menyangkut masalah salat itu adalah kewajiban. Menurut bahwa salat itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban ya harus dilaksanakan kan gitu. Iya. Ya pada suatu saat kadang kita adakan misalnya kegiatan itu kadang berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang biasanya yang jadi korban itu salat asar gitu ya, salat asar. Atau kadang ada pesta, lebih-lebih pada ibu-ibu biasanya udah mulai salat asar biasa ketinggalan gitu. Nah, kalau kan biasanya kalau di asar itu biasanya asar lohor, maghrib isya. Ini kalau sudah asar atau bagaimana itu misalnya. Sedangkan itu kan ada syaratnya, misalnya harus perjalanan jauh pada sebagainya. Iya. Nah, ini pada saat kita ketinggalan salat asar itu terus sudah misalnya dari lohor asar, apakah di jalan tol atau kepada acara pesta, kadang masuk sampai isya gitu. Nah, apakah salat asar ini harus kita ganti juga pada saat kita salat berikutnya atau tidak gitu. Sehingga karena itu kewajibannya, kalau kita katakan sudah lewat, ngapain diganti lagi gitu. Tetapi menurut Ustaz bagaimana? Ya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ya maaf, ya. Betul ada Ustaz ini jadi Saya jawab dulu yang Tidak apa-apa. ya nanti Pak, nanti saya jawab dulu yang ya. Ya, Taib, nanti saya ini lagi. Saya jawab dulu Pak ya. Ya, Taib. Jadi yang pertama tadi bahwasanya apakah ada ustadz atau siapa saja yang kemudian mengajarkan amalan ini, amalan itu untuk doa ini, doa itu dan lain sebagainya. Selama di dalam setiap amal itu berada di atas dalil, ya, di atas dalil di dalam Quran dan sunnah yang sahih, tentunya sunnah yang sahih itu artinya betul-betul itu adalah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita amalkan. Tapi kalau umpamanya ada bacaan sekian untuk bacain orang yang sakit, dibacain sekian ayat ini sekian, tapi kalau itu kemudian tidak ada di dalam contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kemudian kita amalkan. Kita bacaan dzikir saja ketika selesai sholat, ketika bacaan seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu semua jumlahnya sudah Rasulullah sampaikan, ya, sudah jumlahnya disampaikan. Umpamanya dalam beberapa hadis itu disebutkan subhanallah umpamanya 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditambah dengan la ilallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, maka itu genap menjadi 100. Ada yang kemudian tidak pakai la ilallah wahdahu la syarikalah, subhanallahnya itu ada 34, kemudian alhamdulillahnya itu 33, kemudian Allahu akbarnya 33. Itu juga ada hadisnya. Bahkan ada yang 25 dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Kalau itu berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada, maka nggak boleh kita mengamalkan bacaan ini untuk ini umpamanya. Supaya menjadi orang yang bisa kaya, amalkan bacaan Qul huwallahu ahad sekian kali, 1000 kali umpamanya. Kalau itu tidak ada, jangan pernah kita mengamalkan sesuatu yang memang tidak pernah diamalkan. Bukankah Nabi itu contoh yang terbaik buat kita? Ya, jangan kemudian membuat sendiri di dalam contoh-contoh pada saat kita melakukan doa-doa dan amalan-amalan yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sehingga bukan kita melihat ustadznya, bukan kita melihat seorang kiai, bukan melihat seorang ulama, tetapi apakah ustadz, kiai, ulama itu mengajarkan itu di dalam kita berdoa, maka itu apakah sesuai contohnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya? Kalau nggak pernah ada dicontohkan, lalu nanti supaya baca ayat sekian nanti bisa ngilang, bisa kebal, itu banyak yang diajarkan itu. Ada beberapa sebagian, ya entah kiai, entah ustadz,
supaya ini ayat supaya bisa kebal, bisa hilang, baca ayat ini. Kan sekarang ini lagi marak ini, ada seorang tukang sulap yang membongkar membongkar dukun, kedok dukun yang penipu, yang cabul itu kemudian mengaku sebagai wali, ini ada bacaannya ini sehingga dia bisa memasukkan paku ke dalam kelapa dan lain sebagainya, ini ada bacaannya, ini ada kulhu geni segala macam itu supaya bisa bakar tisu atau seorang itu, padahal dengan ini kekuatan sulap itu sebenarnya, tapi itu dia katakan ini karena bacaan qul huwallahu ahad sekian kali sehingga bisa menjadi terbakar, itu disebut kulhu geni katanya begitu kan. Ini ada aja yang seperti itu, maka nggak boleh Pak, harus berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang salat asar dan duhur. Ya, salat asar dan duhur. Maka salat asar dan duhur itu kalau di dalam penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, salah satunya di dalam kitab Bulughul Maram, ya, di dalam beberapa syarahnya itu disebutkan, maka salat asar dengan salat duhur maka itu boleh dijamak seandainya ya. Kenapa? Yang bacaan tidak jelas. Oh ya, bacaan yang jelas. Oh ya, baik. Dengan bacaan salat, di dalam bacaan salat. Bagaimana bacaan sholat ketika sholat saya itu seperti zuhur dan asar itu disirkan? Ya, setelah Al-Fatihah. Maka setelah Al-Fatihah baca surat apa saja boleh. Ya, baca surat apa saja boleh. Maka boleh ngambil bacaan qul huwallahu ahad atau yang lainnya boleh, silakan. Ya, jadi bebas Pak, tidak ada bacaan yang khusus ya setelah Al-Fatihah. Bahkan bacaan setelah Al-Fatihah itu menjadikan hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib ketika sholat itu ya imamnya itu tidak dijaharkan, maka bacaan sholat tersebut dengan membaca Al-Fatihahnya itu adalah wajib hukumnya. Tetapi untuk membaca surat berikutnya itu hukumnya sunnah, tidak menjadikan wajib. Jadi Bapak boleh nggak baca seandainya nggak apa-apa, tapi seandainya aksannya baca, maka insya Allah Bapak dapatkan pahala lagi. Ya, dan itu bebas bacaannya, nggak harus bacaan ini bacaan itu tidak beda dengan imam mau bacaannya, nggak masalah, boleh Pak. Jadi ketika sholat yang sir itu dibebaskan bacaannya. Surat setelah surat Al-Fatihah itu dibebaskan, nggak sama juga nggak apa-apa, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang asar yang terlewat bagaimana? Ya, sebenarnya disebutkan ketika dalam kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat itu kan disebutkan kalau orang itu mau safar, ya dalam perjalanan, maka seandainya nggak mencukupi waktunya nanti, ya umpamanya ini antara zuhur dengan asar, maka ketika zuhur dengan asar nanti saya sholat asarnya luput, khawatir nanti ini, boleh dijamak dengan jamak. Ada istilah jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ya ada jamak takhir. Nah, jamak takdim itu jamak yang dikumpulkan di waktu sholat awal, maksudnya umpamanya zuhur dengan asar, maka itu waktunya di sholat zuhur. Ada jamak yang disebut jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Kalau zuhur dengan asar berarti waktunya diambil di sholat asar. Nah, seandainya ada hajatan itu nanti khawatir luput, ya Pak ya, khawatir luput. Dan ini tidak hanya orang yang dalam kondisi safar saja dia boleh jamak dan ketika menjamak itu tidak hanya ketika dalam perjalanan. Sebelum dalam perjalanan, khawatir nanti di tengah waktu ya saya nggak keburu sholat asar nanti, maka boleh dengan jamak takdim namanya, jamak yang diawalkan di sholat zuhurnya tadi. Begitu juga ketika ada hajatan ini, khawatir nanti tamu membludak nggak sempet ini karena khawatir luput begitu, maka boleh di jamak takdim itu, di jamak di tempat waktu sholat zuhurnya, ya Pak ya, seperti itu. Jadi nanti supaya asarnya itu tidak luput. Jadi asar nggak boleh dijamak dengan maghrib, karena maghrib itu jamaknya dengan isya, kan begitu ya. Anggap saja perjalanan kan misalnya
bahwa kita bisa sampai di rumah dapat asar, ternyata macet di tol misalnya gitu ya Pak ya, macet sehingga ketinggalan asar itu, sehingga kita sudah masuk mungkin waktu Isya maghrib Isya sudah kelewat gitu. Nah, apakah kita bisa laksanakan setelah salat Isya maghrib itu? Iya, betul. Jadi sebenarnya seandainya Bapak itu sholat di dalam kendaraan itu harusnya boleh. Itu dilakukan di kendaraan, Pak. Kalau memang terpaksa nggak bisa, ya nanti seandainya sampai di dalam waktu itu, umpamanya kok wah sampai di rumah Isya, tetap sholat itu nggak bisa ditinggalkan, tetap harus dilaksanakan. Karena itulah yang menjadikan udzur, ya makdur, ya makdur itu artinya udzur syar'i yang dibenarkan, ya alasan secara agama itu dibenarkan. Ya tapi kalau bisa Bapak itu sholatnya nggak apa-apa di atas kendaraan. Di atas kendaraan, tapi seandainya nggak bisa umpamanya karena ya sulit lah umpamanya, ya sulit dilakukan karena di kendaraan itu sebisa mungkin Pak, nggak harus seperti orang yang rukuk sujud, ya nggak mungkin Pak. Jadi seperti rukuknya itu dengan sujudnya lebih rendah dibanding rukuk sebisanya begitu Pak ya. Jadi nggak harus nyium tanah juga, enggak kan begitu. Nah itu, jadi itu kalau bisa di kendaraan. Sebab Nabi memberikan contoh sholat di atas ontaknya, sholat di atas perahu, Nabi pernah seperti itu. Jadi nggak ada alasan tidak melakukan ibadah sholat sampai dia meninggalkan. Tapi seandainya itu nggak bisa juga, maka sampai luput nanti waktu Isya, maka sholat itu tetap tetap dijalankan Pak, tetap dijalankan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, kalau cukup, ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.